Curhat 8 jam nunggu kamar rumah sakit, malah dirundung nakes. Lalu pasien BPJS ini meninggal dunia. Bayangkan kamu sedang sakit parah, sudah menunggu 8 jam di rumah sakit tanpa kepastian kapan dapat kamar rawat inap, lalu memutuskan curhat soal itu di media sosial. Bukannya dapat simpati, yang datang justru ejekan dari orang-orang yang harusnya jadi penolong pertamamu, tenaga kesehatan. Itulah yang dialami Yurizal Trihairawan, seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan. Curhatannya di tweet jadi viral bukan karena keluhannya didengar, tapi karena dihujani komentar dari sejumlah oknum dokter dan nakes yang dinilai sama sekali tak berempati. Beberapa hari kemudian, Yurizal meninggal dunia. Kasus ini sekarang menyeret sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan dan terus bertambah. Siapa saja mereka, apa yang mereka katakan, dan bagaimana respon dunia kesehatan Indonesia atas kasus ini? Simak sampai habis. Semua ini bermula pada 22 Juli 2026. Yurizal Trihairawan mencurahkan keluhannya lewat akun Threads pribadinya. Mengaku sudah menunggu 8 jam, tapi belum juga mendapat ruang rawat inap sebagai pasien BPJS Kesehatan. Ia sengaja tak menyebutkan nama rumah sakit tempatnya dirawat. Alih-alih mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar dari sejumlah akun yang diketahui atau diduga adalah dokter dan tenaga kesehatan, dengan nada yang dinilai merendahkan dan tidak berempati. Polemik ini kemudian memuncak setelah kabar duka datang. Keluarga mengkonfirmasi Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Kabar ini disampaikan oleh sepupunya lewat media sosial dan langsung membuat unggahan lama Yurizal kembali viral, memicu gelombang kemarahan publik terhadap para nakes yang sebelumnya mengejek. Penting untuk dicatat, sampai saat ini belum ada bukti medis resmi yang secara langsung mengaitkan penyebab kematian Yurizal dengan lamanya waktu tunggu pelayanan di rumah sakit. Jadi meski publik marah besar atas komentar-komentar tidak pantas itu, hubungan sebab akibat antara keterlambatan pelayanan dan kematian korban masih belum terverifikasi secara medis dan resmi. Siapa saja yang terlibat? Konsil Kedokteran Indonesia dilaporkan telah mengantongi sedikitnya 10 nama dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus ini. Berikut beberapa nama yang identitasnya sudah terungkap ke publik. Yang pertama, Dr. Herdiana Ayu Saputri, dokter fungsional berstatus aparatur sipil negara di Puskesmas Pakisaji, Kabupaten Malang. Komentarnya menyindir korban untuk masuk ke kategori triase merah supaya cepat mendapat kamar, lengkap dengan sindiran soal bunyi monitor ventilator. Ia sempat berdalih komentar itu ditulis oleh suaminya, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tetap menonaktifkannya sementara untuk menjalani investigasi internal terkait pelanggaran disiplin ASN. Kedua, Dr. Beni Christian Sihombing, dokter yang bertugas di RSUD Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Menanggapi keluhan antrian Yurizal, ia menuliskan komentar yang menyebut ruang jenazah selalu tersedia kalau korban ingin dipindahkan lebih cepat. Setelah komentarnya viral, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka, mengakui kesalahannya, dan menyatakan siap menghadapi sanksi etik dari Ikatan Dokter Indonesia maupun proses hukum pidana tanpa didampingi pengacara. Ketiga, Dr. Elda Putri Rahardini, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Akibat komentar negatifnya, stasiunnya di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dihentikan oleh pihak rumah sakit. Keempat, Norma Zahara, staf administrasi pelayanan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Ia diketahui merupakan anak dari seorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Lewat aplikasi Threads, ia menghina kondisi ekonomi korban dengan sebutan miskin harta, miskin ilmu. Ia sudah membuat video permintaan maaf terbuka, dan kasusnya bahkan disorot langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang mendesak pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan sanksi tegas. Kelima, Nike Adelia Marlina, seorang perawat di RSUD Cicalengka, Kabupaten Bandung. Ia dinonaktifkan sementara dari pelayanan publik oleh manajemen rumah sakit untuk keperluan pemeriksaan internal bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga sudah meminta maaf secara terbuka. Selain nama-nama ini, ada juga nama-nama lain seperti Widyarini Pangestika yang turut disorot dan sudah menyampaikan permohonan maaf.
Bahkan menurut laporan terbaru, ada juga tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pusri Palembang yang ikut terseret kasus ini lewat akun bernama Tamara Dewi Jasmine. Konsil Kedokteran Indonesia menegaskan jumlah pelaku berpotensi terus bertambah. Mengingat jejak digital komentar-komentar di tweets ini sebagian besar tidak dihapus oleh pemiliknya, sehingga terus ditemukan oleh warganet. Respon resmi dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara menanggapi kasus yang sudah viral sebelumnya. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes menyatakan pihaknya menyesalkan komentar-komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah tenaga medis di media sosial. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa profesionalisme dan empati adalah nilai dasar yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap tenaga kesehatan, terlepas dari status pasien yang mereka tangani, termasuk pasien pengguna BPJS Kesehatan. Sorotan juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI secara terbuka mengkritik nakes yang diduga menghina pasien BPJS ini dan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh, baik terhadap rumah sakit terkait maupun terhadap para tenaga medis yang berkomentar tidak berempati di kolom komentar korban. Sanksi yang sudah dijatuhkan. Sejauh ini, sanksi yang sudah dijatuhkan terhadap para pelaku masih bersifat sementara, sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut dari masing-masing institusi. Beberapa bentuk sanksi yang sudah diberikan antara lain penonaktifan sementara dari tugas pelayanan, penghentian stase pendidikan spesialis, hingga proses pemeriksaan internal yang melibatkan badan kepegawaian di institusi masing-masing. Selain sanksi administratif dari institusi tempat mereka bekerja, sejumlah pelaku juga berpotensi menghadapi sanksi etik dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, serta kemungkinan proses hukum pidana, tergantung hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Yang menarik, hampir semua nama yang terungkap ke publik sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka lewat media sosial atau video, mengaku menyesali komentar mereka dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Yurizal. Kenapa kasus ini memicu kemarahan besar publik? Kasus ini menyentuh isu yang sangat sensitif di masyarakat Indonesia, kesenjangan pelayanan kesehatan antara pasien umum dan pasien BPJS, serta bagaimana seharusnya tenaga kesehatan bersikap terhadap pasien yang sedang dalam kondisi rentan. Banyak warganet menilai komentar-komentar yang dilontarkan para nakes ini bukan sekedar bercanda berlebihan, tapi mencerminkan sikap meremehkan terhadap pasien BPJS yang notabene adalah program jaminan kesehatan nasional yang seharusnya melayani seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kemarahan publik semakin membesar karena para pelaku ini berasal dari profesi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai empati dan sumpah profesi dokter dan tenaga kesehatan yang sehari-hari bertugas menolong pasien, bukan mempermalukan mereka di ruang publik digital. Catatan penting, belum ada bukti medis resmi. Di tengah gelombang kemarahan publik ini, penting bagi kita untuk tetap bersikap adil dan berimbang dalam melihat kasus ini. Sampai video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari pihak medis atau otoritas berwenang yang secara definitif mengaitkan penyebab kematian Yurizal dengan lamanya waktu tunggu pelayanan di rumah sakit. Artinya, meski komentar para nakes ini jelas tidak pantas dan pantas dikecam sebagai bentuk perundungan digital, klaim bahwa keterlambatan pelayanan menjadi penyebab langsung kematian korban masih memerlukan konfirmasi medis resmi lebih lanjut. Ini bukan berarti mengecilkan kasus perundungan yang terjadi, tapi penting bagi kita semua untuk memisahkan dua isu ini. Pertama, soal etika dan profesionalisme tenaga kesehatan yang jelas-jelas bermasalah dan pantas mendapat sanksi. Dan kedua, soal penyebab kematian korban yang masih perlu proses verifikasi medis yang lebih mendalam. Jadi, itulah rangkuman kasus yang mengguncang dunia kesehatan Indonesia belakangan ini. Dari curhatan sederhana seorang pasien BPJS soal lamanya waktu tunggu, berujung jadi perundungan digital oleh sejumlah oknum nakes, sampai akhirnya menyeret lebih dari 10 nama dan memicu kemarahan publik luas, ditambah duka atas meninggalnya korban. Menurutmu, apa sanksi sementara yang sudah dijatuhkan ini cukup? Atau seharusnya ada tindakan yang lebih tegas lagi terhadap para pelaku? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.